Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Kurniati, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 175 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Saat ini saya sudah ditemani dengan rekan saya yaitu Ibu Siti Holidah, guru BK di SMP Negeri 175 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah baik dan sehat, Bunda. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, jadi ini Bu, adapun tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah sebagai awal mula dari supervisi yang akan kita lakukan ya Bu ya. Nah, untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Dan kenapa sekarang kita melakukan percakapan praobservasi ini? Ya, adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas supaya Ibu bisa lebih mempersiapkan diri dengan baik dan bisa lebih percaya diri lagi. Gitu ya Bu, kira-kira ya Bu ya. Nah, sebelumnya nih saya punya beberapa pertanyaan nih Bu untuk Ibu. Boleh. Nah, pertanyaan yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira nih apa ya tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti? Jadi kalau BK itu sebenarnya kita ketika kita ingin mencapai kita tahu nih tujuan pembelajaran kita itu adalah kita lihat dari AKP dulu. Misalkan anak-anak itu di kelas itu kita kasih angket, lalu kita akan mengetahui hasil dari angket tersebut. Misalkan anak-anak itu butuh mengetahui tingkat kemampuan belajar mereka atau cara belajar mereka. Nah, dari situ saya ketemu ya, saya sebarkan AKPD, lalu di kelas yang akan saya masuk nanti, yang akan saya berikan materi ini, mereka itu akan saya berikan materi dengan cara belajar efektif. Ya, tujuannya adalah supaya mereka mengetahui bagaimana cara belajar efektif. Itu berarti dari tujuannya itu secara garis besarnya ingin mengetahui bagaimana mereka belajar efektif ya Bu ya. Supaya mereka tahu nih cara belajar efektif seperti apa. Oke. Karena selama ini mereka masih mengeluh, padahal mereka udah belajar, tapi nilai mereka masih belum sesuai harapan mereka sendiri. Betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Ya. Yang harapan saya ya, capaian terhadap peserta didik adalah ketika mereka materi yang saya sampaikan mereka pahami, mereka lalu bisa mengetahui dan memahami bagaimana cara belajar efektif dan mereka menerapkan dalam kegiatan belajar di rumah ataupun di sekolah. Yaitu pertama. Yang kedua, membantu peserta didik dalam mengatur waktu atau manajemen waktu. Ya. Karena belajar itu tidak lepas dari pengaturan waktu. Baik Ibu. Nah, pertanyaan yang ketiga ini, saya ingin mendengar gitu ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti, mungkin dari strateginya atau dari metode yang akan Ibu lakukan. Ya, untuk strategi pembelajaran yang akan saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Tentunya belajar itu tidak lepas dari emosi mereka, ya. Kadang moodnya ya, mereka kadang bagus, kadang enggak ya, atau mereka kurang tidur, jadi mereka moodnya nggak bagus. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran dengan membagi kelompok yang sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswa. Jadi di kelompok itu akan saya sebar, misalkan kelompok enggak semuanya harus pintar, jadi yang pintar kita bagi ya, tiap kelompok ada yang pintar, jadi nanti mereka bisa saling sharing ya. Untuk model pembelajaran saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan tulis. Maaf ya Bu ya. Mudah-mudahan ya mereka nanti bisa sharing, terus mereka praktekkan dalam belajar di sekolah dan di rumah, dan hasilnya memuaskan. Itu sih. Amin. Nah, pertanyaan yang keempat Ibu, kan tadi Ibu sudah melakukan strategi sama metodenya. Kira-kira ini media pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu gunakan di kelas nanti? Rencananya ya untuk kegiatan pembelajaran ini saya hanya menggunakan salin dia PowerPoint dan video YouTube. Ya, video YouTube-nya tentang cara belajar efektif dan akibat misalkan tidak belajar efektif atau akibat dari yang belajar efektif. Nanti di situ mereka bisa menilai sendiri
ketika mereka belajar efektif, oh hasilnya seperti ini, kita bisa tampilkan itu di video. Baik. Nah, terakhir nih Bu nih, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas mana, dan kira-kira di jam berapa? Insya Allah saya akan melakukannya di esok pagi, ya, tanggal 17. Itu di kelas 8 jamnya kira-kira jam keempat dan itu beda. Nanti bisa Bu Indah kalau mau lihat silakan. Baik, insya Allah sih nanti saya akan ke kelas Ibu ya pastinya untuk melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung gitu. Nah, jadi Ibu siap-siap menunggu kedatangan saya ya. Ya, insya Allah Bu. Baik Ibu, nah nanti kan setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita nanti akan ada kegiatan lanjutan Bu. Kan sekarang kita terobservasi nih. Terus besok saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melihat proses pembelajaran seperti apa. Nah setelah itu kita akan ada langkah yang ketiga atau tahap ketiga, yaitu pasca observasi. Mudah-mudahan kita sehat terus ya Bu dan kita bisa melakukan kegiatan itu bersama-sama. Nah dari apa yang kita lakukan hari ini dalam situasi pra-observasi ini, saya boleh tahu Bu kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Hasil dari percakapan hari ini ya, kalau saya ambil intinya adalah saya harus menyiapkan semuanya dan harus lebih siap ya untuk hari esok, karena gini, misalkan materi RPP juga tadi persyaratan atau kelengkapannya, saya juga harus mengkoordinir anak-anak supaya mereka juga siap dengan apa yang akan saya sampaikan. Baik, mantap sekali nih kayaknya buat besok nih Bu ya. Insya Allah Bu Indah. Kayaknya itu aja sih Bu ya untuk pertanyaan yang akan saya sampaikan dalam masa atau dalam tahap observasi ini. Saya akan mudah-mudahan besok kegiatan pembelajaran berjalan lancar dan sukses ya Bu ya. Tetap semangat ya Ibu ya. Iya, Bu Oke Indah. deh, terima kasih banyak Bu Halida. Sehat-sehat terus. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Masih bersemangat? Ya, alhamdulillah. Ibu senang ya. Kelihatan wajahnya masih bersemangat dan ceria ya. Sebelum kita mulai, ya alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini bermanfaat bagi semuanya, bagi kalian dan bagi ibu juga. Ya, silakan dipimpin doanya oleh ketua kelas. Bersiap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Memberi salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu presensi dulu ya sebelum kita mulai ya. Coba. Aditya Saputra ada ya, hadir. Aulia Salsabila, Kalista, ya Kalista hadir. Kalma, ya. Citra Putriani, ya. David, Delvira, Dimas, Dwi, Fahriansa, Fairuz, Kaila, Humairah, ya. Kurdiawan, Majid Fatan. Oh iya, tadi izin ya, sakit ya, jadi sempat hadir, lalu minta izin sama ibu pulang ya, sakit. Muhammad Nazril, oke. Muhammad Fayas, alhamdulillah. Muhammad Ilham, semangat ya Ilham.
Ya, pertemuan kali ini ya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dari kegiatan yang akan kita lakukan. Ya, tugas kalian apa di sini ya? Tanggung jawab kalian apa sebagai peserta didik dalam kegiatan yang akan kita lakukan, ya. Jadi, langkah-langkahnya adalah kita akan melihat video tayangan pembelajaran. Lalu setelah itu kalian berdiskusi tentang video tersebut. Ya. Nah, berdiskusinya ini masing-masing kelompok yang kita sudah bagi. Ya, nanti masing-masing kelompok akan Ibu berikan pertanyaan sesuai video yang akan kita lihat. Paham? Paham? Ada yang nggak paham? Boleh. Langkah yang akan kita lakukan. Ada yang mau tanya? Nggak ada, ya. Oke. Lalu kalau setelah ini adalah kalian topik yang akan kita angkat adalah mengenai cara belajar efektif, ya, cara belajar efektif. Nanti kalian bisa tahu setelah lihat video, lihat tayangan PPT-nya, maka kalian akan tahu dan berdiskusi. Apakah kalian siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya? Sudah siap atau belum? Siap. Baik, ya. Ibu akan memutarkan video dan menjelaskan PPT. Ya, baiklah. Kita lihat tayangan PPT di Infokus, di layar Infokus ini. Kalian pahami? Kalau ada yang mau kalian catat boleh, ya. Silakan. Kelihatan tulisannya apa? Belajar efektif, ya. Apakah sudah terlihat? Oke. Pelajari dengan teliti dan seksama, ya. Baca materinya, lalu kerjakan tugas-tugas yang sudah disiapkan, tugas sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Jangan molor, ya. Itu langkah-langkah belajar efektif. Kita lanjutkan. Sebentar. Dua hal yang menjadi fokus dalam belajar efektif. Memahami diri sendiri, ya. Kalian ini termasuk memiliki gaya belajar yang seperti apa? Kinestetik, auditori, atau visual, ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah melaksanakan teknik capaian belajar. Jadi belajar ini ada tujuannya. Nggak cuma belajar aja, baca aja, tapi harus mempunyai tujuan. Ada yang tahu tujuan masing-masing deh? Ada yang tahu nggak tujuan belajar itu apa? Ya, supaya pintar, ya. Ya, supaya tercapai cita-cita. Fayas, ya. Keren. Ya. Kita lanjutkan. Manfaat dari belajar efektif. Coba dibaca apa? Terus yang kedua? Yang ketiga lanjut. Ya, dalam waktu minimal, tapi belajarnya bisa banyak, ya. 4, untuk menjaga ya. Kalau kita belajar efektif, maka hasilnya akan tercapai yang maksimal, ya. Apakah sudah belajar efektif selama ini? Ada yang sudah, ada yang belum, ya. Oke, nanti setelah materi ini mudah-mudahan kalian bisa menerapkan, ya. Kita lanjut lagi. Oh, ini udah selesai, ya. Jadi untuk penayangan PPT sudah ada yang mau nulis dulu? Coba. Manfaat belajar atau gini, nanti Ibu kasih pertanyaan, bisa lihat di handphone, ya, dibuka sumbernya. Sumbernya jurnal yang terpercaya. Misalkan manfaat belajar apa, bisa lihat di handphone atau berdiskusi dengan teman-teman, ya. Selanjutnya adalah kita akan menayangkan video pembelajaran. There is nothing to fear.
Masuk aja. Lu Pak baru? Yuk, lagi. Udah malam lagi. Lu, background ya? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah malam nih, tidur lah. Apa kesimpulan dari tayangan video yang sudah kalian simak? Turun sehingga nilai kita akan jelek atau anjlok. Nah, sebaliknya jika kita bisa bersungguh-sungguh terus juga pantang menyerah, mau itu ulangan sesulit apapun, tugas sesulit apapun, dan nilai kita yang mungkinnya tadinya jelek ya, itu bisa baik dan hasil tuh akan bagus gitu. Bisa memuaskan ya, Ya, bisa memuaskan sesuai kita. harapan Sesuai ya. harapan kita. Ya, tepuk tangan. Udah dulu ya. Kegiatan selanjutnya adalah kita akan diskusikan tentang cara belajar efektif. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Tiap kelompok akan Ibu berikan pertanyaan ya. Nanti jawabannya didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Paham? Ya, kelompok 1 ya, Ibu kasih pertanyaan boleh dicatat. Kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan kelompok 3, Aulia? Manfaat belajar efektif. Kelompok 4, ya, Nabila. Sebutkan kerugian jika tidak menerapkan cara belajar efektif. Kerugian bila tidak menerapkan cara belajar efektif. Ya. Kelompok 5, boleh dicatat, Kaila. Kaila. Ya, boleh dicatat, Jidan catat. Ayo. Jidan catat ya. Keuntungan apa yang didapat dari belajar efektif? Keuntungan apa yang didapat dari belajar efektif? Ya, udah. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan masing-masing pertanyaan tadi. Silakan berdiskusi. Boleh cari di handphone. Ayo, Zidan. Zaki, udah ketemu? Rifki? Coba dicari ya di handphone ya.
Baiklah, udah 10 menit. Siapa yang udah selesai? Kelompok 1 udah? Udah, Bu. Coba. Oh, Bia, coba. Apa tadi pertanyaan dari Ibu? Apa yang dimaksud dengan belajar efektif? Ya. Belajar efektif merupakan belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil pembelajaran maksimal. Ya, bagus ya. Siapa lagi kira-kira? Siapa lagi kira-kira yang udah selesai? Taski, boleh? Keuntungan dari belajar secara efisien itu menurut saya dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan baru secara lebih cepat dan efisien. Selain itu menumbuhkan motivasi, memupuk rasa percaya diri, dan mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan sintesis. Oh ya, bagus ya. Bagaimana cara belajar efektif? Kenali cara belajar yang cocok untuk diri sendiri. Kita harus bisa mengatur jadwal untuk belajar dengan efektif. Tidak malu untuk saat bertanya. Pantang menyerah untuk meraih kesuksesan. Udah. Ya, bagus ya. Berarti kalian nih udah paham nih ya cara belajar efektif itu seperti apa. Baiklah, sekarang kalian mengeluarkan HP untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan lewat handphone ya, berupa link. Ya, kalian buka linknya. Bawa semua ya? Nggak bawa, nggak apa-apa ya. Nanti bisa gantian ya, menggunakan handphone yang punya temannya. Ibu melihat kalian sudah memahami ya, sudah tahu apa itu atau bagaimana cara belajar efektif ya, dengan sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan ya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari kegiatan hari ini ya. Dari hasil diskusi yang kita lakukan ya, kita dapat menyimpulkan bahwa dibutuhkan juga strategi belajar efektif untuk hasil belajar yang maksimal. Jadi kalian nggak bisa santai terus dapat hasilnya bagus ya. Jadi harus punya strategi belajar sesuai dengan gaya belajar kalian, lalu dipraktekkan dalam belajar sehari-hari dan menghasilkan sesuatu yang maksimal sesuai harapan ya. Nah, untuk evaluasinya, apakah ada yang bisa memberikan evaluasi dari kegiatan tadi? Apakah ada yang memberikan evaluasi dari kegiatan diskusi kita dari awal sampai akhir? Ada yang bisa menjawab? Boleh ya. Memperhatikan materi yang Ibu berikan. Saya ke depannya teman-teman harus lebih fokus untuk memperhatikan materi yang Ibu berikan agar materi tersebut dapat dilaksanakan pada kegiatan sehari-hari seperti belajar efektif. Oh iya, ya jadi mungkin nanti ke depannya kita lebih fokus lagi ya. Untuk yang laki-laki ya, kita lebih fokus lagi supaya kita bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, lalu kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di akhir kata ya, Ibu sangat bersyukur bahwa kalian sudah bisa mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal ini ya. Lalu kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Kurniati, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 175 Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Nah, pada pagi hari ini saya sudah didampingi dengan ibu kita yang cantik, juga yaitu Ibu Eni Kusumawati, yaitu pengajar praktik saya, dan saya di kiri saya ada Ibu Siti Holidah, rekan guru yang pernah saya observasi di kelas ini. Baik, gimana Bu Ida kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah ya Bu Ida ya. Terima kasih Bu Ida atas kesempatan yang diberikan.
sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol nih pagi ini. Maaf ya Bu ganggu waktunya ya. Nggak apa-apa nih. Jadi Bu Ida, saya mau nanya-nanya nih terkait dengan observasi yang pernah kita lakukan di kelas, gitu Bu. Nah, jadi kan waktu itu kan saya pernah masuk kelas Ibu tuh ketika observasi kemarin. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas itu dan ketika saya ada berada di kelas itu, bagaimana tuh perasaan Ibu? Awalnya sih agak kaget juga ya. Tapi ya karena memang ini kita kolaborasi dengan teman ya, kita saling membantu, saling berbagi ilmu, akhirnya bisa terlewati ya, semua bisa berjalan dengan lancar gitu. Dan bisa anak-anak juga saya menikmati semuanya proses pembelajaran tersebut. Alhamdulillah ya Bu ya, jadi proses pembelajarannya berjalan lancar tanpa ada hal-hal yang signifikan gitu ya Bu ya. Nah terus Bu, boleh nggak minta tolong diceritakan kembali kira-kira waktu itu area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan, terus langkah-langkah apa yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Ya, pada saat pemberian materi klasikal kemarin ya, itu kan materinya cara belajar efektif. Ya. Nah, ini banyak sekali anak-anak yang memang belum memahami belajar efektif itu seperti apa. Ya, tujuan saya misalkan mereka memahami, terus mereka menerapkan dalam belajar di sekolah ataupun di rumah. Bagaimana cara belajar efektif itu. Jadi alhamdulillahnya tuh antusias mereka, perhatian gitu ya dengan apa yang saya sampaikan. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara mereka mengatur waktu, manajemen waktu, supaya semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Yang biasanya main game pada waktu belajar, kedepannya saya berharap mereka itu udah tidak melakukan itu ya. Terus yang ketiga adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Ya, jadi sesuai dengan apa dari karakter cara belajar masing-masing peserta didik. Jadi itu adalah area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada saat pembelajaran kemarin ya Bu ya. Nah menurut Ibu dari area pengembangan itu kira-kira sudah sejauh mana nih area pengembangan itu terlaksana? Keberhasilan itu seperti apa? Alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun tidak sempurna ya Bu Indah. Ya karena semua berproses gitu ya. Anak yang misalkan dari kecilnya mereka tidak terbiasa dengan manajemen waktu, mereka sulit untuk menyesuaikan apa yang kita terapkan. Tapi saya berharap kedepannya mereka sudah tahu caranya, terus bagaimana melakukannya, sudah dipahami lalu diterapkan. Saya berharap kedepannya mereka praktek sesuai apa yang sudah kita arahkan dalam belajar. Nah, jadi area pengembangan ini sesuai nggak ya Bu dengan tujuan Ibu ketika melakukan pembelajaran itu? Saya rasa itu udah sesuai ya, sudah sesuai. Jadi apa yang saya harapkan sepertinya sekarang sudah mulai, dan itu anak-anak yang memang sudah terbiasa. Saya arahkan mereka untuk berbagi cara ya. Kan misalkan ada yang sudah menjadi juara kelas, yaitu saya suruh mereka ke depan lalu mereka sampaikan apa yang mereka lakukan di rumah setelah pulang sekolah. Itu sih ya. Jadi alhamdulillah sudah berjalan. Kalau dilihat dari skalanya nih Bu ya, dari 1 sampai 10 kira-kira ini sekarang yang Ibu lakukan itu skalanya udah nyampe berapa? Belum sih ya, belum 100 ya, belum 10 ya. Tapi paling dia di atas 7 lah, 8 atau 8,5. Kan berproses ya Bu ya. Kan ini kan baru kita sampaikan di bulan Januari, jadi ini kan Maret ya, jadi pastinya tidak bisa kita langsung seperti buat dia instan ya. Nah Bu, kan selama proses pembelajaran tentunya Ibu melihat ada kendala atau kekurangan gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu menemukan kendala apa atau kekurangan apa nih selama proses pembelajaran? Ya, kebetulan ini karena saya guru BK, jadi dalam proses bimbingan klasikal itu memang anak-anak yang sudah bisa mereka fokus, bisa menerapkan apa yang kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari,
itu udah biasa, sudah bisa. Tapi ada juga mereka memang yang rasa percaya dirinya kurang, ya, dan pola belajarnya belum terarah. Nah, kendalanya itu anak-anak yang memang belum terbiasa dan anak-anak yang rasa percaya dirinya kurang, itu yang jadi kendala. Ya, jadi itu sebenarnya yang jadi kendala. Jadi dari situ saya mengetahui bahwa tindak lanjut saya adalah untuk melakukan layanan konseling individu, ya, atau layanan konseling kelompok dengan masalah yang tadi, kenapa mereka tidak bisa belajar dengan apa yang sudah kita sampaikan atau cara-cara yang sudah kita sampaikan ke mereka yang lebih baik. Jadi akan dilakukan tindak lanjutnya adalah konseling kelompok. Masalahnya yang tadi, mereka tidak biasa tertib, mereka yang kurang perhatian, mereka yang tidak percaya diri, itu semuanya kendalanya itu. Kendalanya itu yang jadi lumayan banyak ya. Ya, jadi setelah proses materi, lalu akan ada tindakan lanjut, yaitu konseling kelompok atau konseling individu. Kalau boleh tahu ini Bu, dari kendala-kendala yang Ibu temukan itu kenapa bisa terjadi ya Bu? Karena kenapa tuh ada anak yang nggak percaya diri, anak yang merasa nggak aktif gitu, dia masif belajar, itu kenapa ya Bu? Biasanya karakter seperti itu muncul bukan dari sekarang mereka dewasa ya, tapi dari mereka masih balita. Bagaimana orang tua menerapkan pola asuh di dalam perkembangan mereka itu. Kadang ada proses dalam kehidupan, misalkan ada perceraian dari orang tua, nah itu menyebabkan anak tidak percaya diri. Atau mungkin dari kecil dia ditinggal bekerja oleh ayah ibunya, maka ini juga akan menjadi penyebab dari anak yang tidak tertib dalam manajemen waktu. Karena kan tidak ada yang memperhatikan. Jadi orang tua pulang udah malam, cuma masih sempat menanyakan ada PR atau tidak, udah bagus. Tapi kadang orang tua udah capek, gitu ya. Atau mereka yang dititipkan oleh kakek dan nenek, ya. Kakek dan nenek biasanya pola asuhnya kan beda dengan mereka lebih longgar ya, memberikan waktu-waktu main, kadang lebih banyak mainnya, atau kadang mereka berbohong bahwa mereka udah ngerjain tugas, udah belum gitu. Kalau dari segi manajemen kelas sendiri, Ibu mengalami kendala menjadi kelas ketika pembelajaran? Ketika pembelajaran adalah masalahnya kayaknya sepertinya dari segi RPP saya sudah ya, dari PowerPoint sudah, video juga saya tampilkan, tapi mungkin pada saat proses pembagian materi itu kelompoknya saya dengan STEAM ya, aplikasi STEAM yang memang di situ tidak terdetek anak-anak yang beraneka ragam cara belajarnya ya. Harusnya saya melakukan misalkan pembagian anak ini cara belajarnya yang seperti atau auditori. Jadi itu sebenarnya ya kendala yang ini saya kemarin terlewat ya. Jadi akhirnya mungkin materi saya kurang tersampaikan gitu. Berarti Ibu udah tahu ya kendalanya apa, terus langkah-langkah yang harus Ibu lakukan, Ibu udah tahu juga. Gitu. Kira-kira dengan Ibu melakukan langkah-langkah itu pengaruhnya akan seperti apa? Ya kedepannya saya akan merubah yang tadi ya, karena kebetulan data kelas 8 itu saya sudah memiliki gaya belajar mereka masing-masing. Jadi nanti saya akan lihat lagi data saya, lalu dalam pembagian kelompok akan saya lakukan pengelompokan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Baik Ibu, jadi kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan atau menerapkan gaya belajar Ibu dalam pembelajaran kelas? Secepatnya Bu, karena itu sangat penting ya. Nanti juga saya akan sampaikan ke guru mater ya. Tapi semua data-data itu saya sudah berikan dari awal ke guru mater. Nah, bagaimana masing-masing guru mater menerapkannya. Tapi kalau untuk saya secepatnya supaya apa? Proses yang saya harapkan ya, nanti hasilnya itu akan sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan. Baik Ibu, luar biasa sekali Bu Ida ya. Ternyata Bu Ida tuh tahu gitu bagaimana kondisi anaknya, terus juga tahu lagi yang seperti apa, dan Ibu juga sudah mengetahui juga ya solusinya seperti apa. Nah, dari perbincangan kita pada pagi hari ini, kira-kira Ibu bisa menyimpulkan apa nggak hasil dari pembicaraan kita? Gini ya, kebetulan kan Ibu observasi saya, lalu saya memberikan materi yang sesuai dengan
ketentuan pada semester kedua ini ya. Jadi kesimpulannya bahwa ini adalah memberikan masukan buat saya ya. Apa yang kita lakukan itu sangat baik ya, kesimpulannya itu untuk membangun saya juga ya, bagaimana ke depannya supaya lebih baik lagi dalam menyampaikan materi atau melakukan proses pembelajaran di kelompok ya. Jadi ternyata pembelajaran berkelompok itu kita punya teknik-teknik sendiri ya, yang nggak bisa asal bagi-bagi ini gitu. Di kelompok gitu. Kita harus melihat apa tadi ya, kemampuan anak ya dari gaya belajar mereka masing-masing. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, berarti Ibu sudah bisa menemukan solusi penting gitu dari apa yang Ibu alami gitu, kendala-kendala Ibu temukan, latar belakang Ibu temukan juga, dan sekarang Ibu ternyata sudah menemukan solusinya juga ya. Insya Allah ya Bu ya, setelah kita menemukan solusi kita praktekin lagi dan hasilnya insya Allah sesuai harapan. Kalau gitu sepertinya kita udah selesai nih perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak loh Bu Iza loh atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan meminta atau mendapatkan sedikit pencerahan dari pengajar praktik kami, yaitu Ibu Eni Sumarti, untuk memberikan umpan balik kepada Ibu Eni. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Tangan dulu buat Bu dan Bu Ida. Luar biasa ya. Pada pagi hari ini kita sudah melakukan sebelumnya Bu Indah sudah melakukan observasi, kesusahan, kemudian observasi, dan hari ini pasca observasi. Nah, ini percakapan yang luar biasa ya Ibu, dimana alhamdulillah Bu Indah sudah mempraktikkan konsekuensi coaching tidak yang pertama pembukaan ya, jadi pembukaan ini bukan berusaha menjadi rekan sejawat yang mau mendengarkan apa saja yang menjadi permasalahan dari Bu Ida. Kemudian di situ ada proses kreatif di prinsip yang kedua. Jadi tadi terdengar juga Bu Indah menggunakan beberapa kata kunci mengulang kembali gitu apa yang menjadi pernyataan dari Bu Ida, itu sudah kelihatan ya. Dan percakapannya dua arah sangat ya bagus sih papannya itu. Kemudian juga prinsip yang ketiga ini memaksimalkan potensi Bu Ida sebagai guru dari yang ada di kelas ketika diobservasikan. Jadi ada kira-kira apa nih jawabannya yang akan bisa kita lakukan akan membuat kelompok yang sesuai dengan daya belajar siswa gitu ya. Maka kemudian nanti kita bisa ambil langkah yang positif lebih konkret di masa yang akan datang bila ini membutuhkan untuk kembali kelompok ya, bisa mengikuti seperti yang obrolkan ini ya dibicarakan. Kemudian percakapan juga ditutup dengan kesimpulan dari Bu Ida sebagai sejawat yang diobservasi. Nah, saya rasa ini sudah bagus sekali ya. Terima kasih ibu semuanya, sukses untuk kemudian hari. Alhamdulillah. Ini kan Bu. Baik Bu Eni, terima kasih untuk umpan baliknya. Terima kasih juga Bu Ida untuk waktu dan kesempatannya. Baik, demikian percakapan kita pada kegiatan pasca observasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak didik kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.